Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam majelis ilmu. Kita akan membahas seputar parenting ya. Dan kaitannya momen pembagian hasil belajar ya, bagi rapot tahun pelajaran 2004-2005 sekaligus muhasabah ya, sebagai guru pengelola lembaga pendidikan dan sebagai orang tua mendidik santri terhadap amanah yang Allah titipkan, yaitu anak baik anak laki-laki atau anak perempuan, semuanya adalah anugerah ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak semua umat Islam ya atau manusia memiliki anak ya. Ada yang Allah takdirkan mandul atau selalu meninggal ya. Artinya baru lahir beberapa hari meninggal, hamil lagi, kemudian lahir meninggal, sampai 3-4 kali, sehingga kita yang tidak mengalami ujian meninggal anaknya normal sehat, anugerah yang Allah berikan itu kita maksimalkan ya, hak-haknya kita berikan pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan, dan terus menerus ya kita berupaya agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang manfaat lil ummah, manfaat terhadap agama, dan terus mau melanjutkan tugas dakwah tarbiyah yang semakin akhir zaman ini tantangannya semakin berat. Salawat dan salam senantiasa kita turunkan kepada suasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Adibuhum wa'alimuhum adalah konsep yang senantiasa menjadi pedoman ya, dengan mengajarkan adab, ta'addabu summa ta'allamu, ajarkan adab baru kemudian ilmu. Sebab orang yang berilmu tetapi tidak memiliki adab, sangat mungkin dia keliru menggunakan ilmunya. Kita lihat orang-orang yang pintar, ilmunya tinggi, gelarnya tinggi, tetapi melakukan kriminal ya, korupsi atau berbuat zalim atau perilaku menyimpang lainnya, padahal mereka memiliki ilmu yang tinggi, bahkan ambisi ya menindas ya, ingin menguasai dunia seperti sekarang ini, peperangan yang terjadi itu karena manusia yang memperturutkan ya hawa nafsunya, ingin menguasai bangsa lain sehingga mengorbankan nyawa, menumpahkan darah. Oleh karenanya adab ya harus terus kita ajarkan ya, kita
kita contohkan semampu kita agar anak-anak bisa menjadi generasi yang soleh solihah, ya, generasi yang mau menjadi jailun robbani, generasi robbani yang nafas hidupnya hanya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah kita refleksi bagaimana muhasabah yang harus kita lakukan selama 1 tahun paling tidak 1 semester kalau dibagi 2. Ini sudah masanya libur pembagian hasil belajar para santri, nilai-nilai yang diperoleh sesungguhnya angka-angka itu hanya kognitif aspek yang dinilai belum sampai pada tataran perubahan sikap afektif dan penerapan atau psikomotorik pengamalan sebagai awal untuk mengamalkan ilmu. Memang harus didasari dengan pengetahuan kognitif. Alhamdulillah, anak pada dasarnya setiap anak itu memiliki kelebihan dalam teori psikologi anak dijelaskan bahwa setiap anak memiliki keistimewaannya masing-masing Secara ringkasnya dia akan bersinar pada waktunya dan pada bidangnya. Artinya pendidikan yang kita berikan itu bersifat stimulus yang merangsang mengembangkan potensi-potensi bakat-bakat yang ada pada setiap anak peserta didik. Adapun selanjutnya pada tahapan keberhasilan dan menjadi profesi atau membidangi pada bidang tertentu itu kembali kepada anak itu sendiri. Misalnya dalam konsep konseling, bimbingan dan konseling yang mengembangkan potensi itu dikembalikan juga kepada minat anak dan kemampuannya, sehingga apa yang diarahkan itu sifatnya memberikan wawasan. Jika Anda santri berperilaku seperti ini, memilih pilihan pengembangan diri, bakat bidang sains, bidang agama, maka ini akan berhasil. Sebab ada kecenderungan dominan dari Anda memilih bidang sains, memilih bidang agama, memilih bidang bahasa. Untuk melahirkan atau sampai pada keberhasilan itu kembali bagaimana perjuangan anak itu, bagaimana perjuangan dari santri itu sehingga bisa mewujudkan cita-citanya, bisa mengembangkan bakat yang dimilikinya dengan maksimal. Kita juga dapati kadang bertumburan keinginan orang tua dengan keinginan anak. Sebaiknya orang tua bila keinginan anak itu tidak bertentangan dengan agama, tentunya memilih jurusan ini. Setelah berkonsultasi kepada psikolog, guru konseling, kemudian bisa juga ditanyakan kepada orang alim, guru agama, kiai, ustadz terhadap pilihan anaknya, lalu istikharah dan memutuskan mana prodi atau jurusan atau bidang keilmuan yang ingin dikembangkan oleh anak kita.
Jadi hendaknya orang tua mengedepankan prinsip musyawarah supaya kelak di kemudian hari anaknya tidak menyesal ya, orang tuanya juga tidak dimusuhi atau tidak kecewa ya, dimusuhi karena anaknya tidak mau menjalani profesi itu. Seperti yang saya pernah diminta untuk memberikan pengobatan kepada calon dokter ya, mahasiswa semester 7 atau apa di kedokteran. Dia kasusnya orang tuanya mengeluhkan selalu menghabiskan uang ya, sampai dianggap itu uangnya judol ya, untuk judi online, untuk hambur-hamburan. Ternyata tidak. Anaknya berupaya ya, setelah konseling itu dan juga diterapi, tidak ada gangguan jin. Anaknya memang ingin pada bidang yang lain, uangnya dibuat usaha sehingga habis ya, bukan untuk bayar kuliah. Anaknya setelah ditanya, dia tidak ingin menjadi dokter. Dokter itu adalah paksaan dari orang tuanya yang menjadi mantri di kampung. Pasiennya banyak, ingin orang tuanya melanjutkan karir di bidang dokter itu ya, mantri zaman dulu rame, anaknya ingin jadi dokter. Ternyata anaknya tidak sesuai ya dengan minatnya. Orang tua memaksakan, akhirnya uang banyak, habis banyak, pindah-pindah kuliah juga. Sebagai contoh ya, sebaiknya pada dasarnya sebenarnya orang tua itu yang paling utama itu membekali ilmu fardu ain dulu ya. Akidah, ilmu ibadah, dan tasfiyatul nafas, pensucian jiwa, penyelamat amal, tuntaskan dulu ya. Setelah dia balik, kemudian dia dewasa ya, katakanlah menuju lulus SMP ya, MTS, mau masuk SMA, diberikan pilihan untuk jurusan ya, apakah bidang agama, umum, atau bahasa, atau jurusan-jurusan yang teknologi. Setelah anak itu selesai SMP dan punya ilmu agama, ilmu fardu ainnya yang memadai lah ya, tuntas ya. Jadi paksa saja untuk mendalami agama di SMP ke bawah ya, sebagai pondasi ya. Baru setelah itu anak bisa mengembangkan ya, setelah dia balik pikirannya punya hafalan, paham hukum-hukum, paham akidah ya, baru dia bisa memutuskan. Mudah-mudahan ya anak kita itu umpama memilih jurusan yang bertentangan dengan harapan orang tua, tapi dia bisa sukses dan mau peduli dan manfaat bagi agama. Mungkin bidangnya umum ya, tapi dia orang yang soleh. Jadi poinnya adalah bagaimana anak kita menjadi orang yang soleh, solehah, kemudian profesinya apapun memberikan manfaat. Kalau dia kemudian di dunia bisnis kemudian kaya, mudah-mudahan dia menjadi orang yang memperjuangkan agama melalui hartanya. Kalau dia memilih jalur sebagai ilmuwan, dia memperjuangkan agama dengan ilmunya. Ada yang memilih jalur bidang agama, apakah hafalan, apakah tafsir, akidah, tentu saja ini yang paling tinggi ya, yang paling diharapkan semua orang tua. Anaknya bisa menjadi orang yang alim, ulama di bidang yang ditunggu ya, yang diharapkan melanjutkan dakwah. Karenanya terus berupaya bagaimana anak-anak kita bisa menjadi penerus dakwah para rasul ya, melanjutkan dakwah para rasul. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu ya membangga-banggakan nilai rapot yang harus tinggi, dan tidak pula sedih ya, kecewa kalau nilai rapor anak kita kecil. Kita harus memahami bahwa harus adil, bahwa
guru saja ya, Bapak Ibu sekalian, hadirin para wali santri, guru saja itu ditetapkan negara ada pembidangan ya, pembidangan guru matematika, guru IPA, guru agama, guru bahasa. Lah anak kita ini ya, walaupun masih tingkat sekolah dasar atau SMP, maka sangat mungkin ya sudah ada kecenderungan dia lebih minat pada mata pelajaran tertentu, sehingga mata pelajaran yang kurang diminati, dan itu juga sering saya lihat cross check ya, kenapa nilai bahasa Inggris kecil, apakah kamu tidak berminat atau kurang suka atau tidak suka, bahkan ini jawabannya iya, tidak suka, tidak minat, jadi hanya mengikuti kewajiban saja di sekolah. Nah, oleh karenanya menjadi penting orang tua juga melihat rapor itu, memberikan masukan dan tidak menuntut seluruh pelajaran poinnya harus sama nilainya besar, tidak mungkin ya. Secara akidah juga Allah memberikan kelebihan kepada setiap anak berbeda-beda. Ini menjadi harmoni, menjadi terwujud kehidupan ini, berjalan kehidupan ini dengan baik sebab orang memiliki keahlian yang beragam. Saya bisa bayangkan kalau seluruh anak ini keahliannya sama, atau semua pelajaran itu semua anak itu nilainya tinggi semua, lalu siapa yang istilahnya kalau nanti itu pintar semua, siapa yang mau diatur? Gak ada yang mau diatur, semuanya maunya mengatur, egonya tinggi, semua merasa pintar semua, dirinya pintar, temannya pintar, semua pintar, tidak berjalan kehidupan yang ada, bisa jadi konflik ya. Karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan perbedaan, keberagaman kecerdasannya atau kepintaran seseorang anak itu memang sudah Allah gariskan, takdirkan yang terbaik ya, sehingga kehidupan ini bisa berjalan sebagaimana yang mestinya atau yang Allah kehendaki. Jadi poinnya adalah yang paling penting orang tua merisaukan akidahnya ya, yang berujung pada pengamalan ibadahnya, dan buah dari pengamalan ibadah itu terpancar dari akhlak mulia anak-anak itu yang menjadi fokus ya, untuk kemudian dicek ya, hamba-hamba Allah yang maha pengasih ya, ibadur rahman, menjadi patokan ya. Bagaimana kalau kita lihat kepada ketetapan syariat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadilah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Imam Qurtubi ya menafsirkan ayat itu, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin ya selain melihat istri dan keturunannya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ini yang bagaimana kita bermohon ya secara istiqomah, berdoa terus menerus supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, bahkan menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, sekaligus menjadi penyejuk pandangan mata karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, doa-doa para nabi juga demikian ya. Rabbi habli minas sholihin, ya Rabbi anugerahkan kepadaku anak yang soleh ya. Ini adalah doa yang bisa dipanjatkan ya
untuk meminta keturunan, terutama keturunan yang soleh. Itu adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail, seorang nabi juga, ya, Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dalam kitab Zadul Ma'asir dijelaskan maksud ayat tersebut adalah Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ya, menjelaskan, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh yang nanti termasuk jajaran orang-orang yang soleh, ya, di barisan minas solihin. Demikian pula kita dapati doanya dari Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi habli biladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli biladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa, ya. Maksudnya doa ini, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan, ya Rabbi, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang thayyib, yaitu anak yang soleh, maksudnya, ya. Maksudnya adalah anak yang soleh. Semoga dengan doa-doa ini kita, ya, bisa memperoleh, ya, atau bisa diberikan oleh Allah anak-anak yang soleh. Alhamdulillah, sebagai orang tua, ya, tidak boleh putus asa, ya, tidak boleh merasa berat, ya, mengurus anak, ya. Anak itu pada dasarnya anugerah, ya, jadi anugerah yang tidak semua dari manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia anak, ya. Orang tua juga, ya, kita itu sebagai orang tua, sebagai guru itu ditamsilkan, dipermisalkan seperti ibaratnya penggembala, ya. Kita lihat, ya, penggembala kambing misalnya, atau unta atau hewan lainnya. Kita lihat di zaman yang penuh tantangan, ya, tantangan godaan akhir zaman seperti sekarang, orang tua dengan anak-anaknya menjadi seperti digambarkan penggembala dengan hewan gembalanya di tempat yang penuh binatang buas. Orang tua penggembala, anaknya yang digembala itu dipermisalkan, ya, digambarkan seperti berada di tempat yang di situ dalam mengembala itu banyak binatang buas. Sehingga apa? Sedikit saja lengah orang tua itu, anaknya akan dimangsa, ya, atau kambing gembalanya dimangsa serigala. Kalau begitu orang tua lengah, anaknya akan terbawa arus perkembangan zaman yang negatif, ya, bisa terpengaruh pergaulan bebas, ya, judi online, ya, terpengaruh oleh HP, ya, game, ya, kecanduan game dan hal-hal negatif lainnya. Alhamdulillah, karenanya, ya, bekali orang tua betul-betul kuatkan, ya, bekal ilmu, bekal iman, bekal takwa untuk mendidik anak. Kemudian untuk menegaskan kembali, ya, bahwasanya nilai seorang anak, ya, santri umpamanya di pesantren itu terletak pada kebermanfaatannya, ya. Tegaskan kembali, kebermanfaatannya itu maksudnya apa? Nilainya bukan terletak pada seberapa banyak ilmunya yang berujung pada nilai rapor misalnya.
Tapi poinnya adalah substansinya yang paling mendalam adalah seberapa banyak diamalkan ilmunya. Lalu kemudian bermanfaat itu berarti apa? Diajarkan kepada umat. Ya, ini santri anak kita lihat ya bagaimana setelah libur ini diamalkan ya ilmunya atau tidak. Kemudian yang mau atau tidak berlatih lah kalau masih SD SMP peduli dengan dakwah syiar-syiar Islam ya, mulai dia berlatih ya paling tidak sekurang-kurangnya dia mendukung ya aktif gitu di dunia dakwah ya, di syiar mimbar-mimbar dakwah itu bisa lihat. Nah disitulah nilai tertinggi kebermanfaatan manusia itu adalah menunjuki kebenaran, mengajak ya amar ma'ruf nahi munkar ya, menuju kepada dakwah ilallah. Itu yang paling tinggi ya. Selamatkan manfaat yang diberikan itu adalah manfaat memberikan hidayah ilmu, hidayah irsyad, hidayah petunjuk yang membuat temannya atau orang itu menjadi soleh, menjadi baik ya, dirinya baik kemudian ngajak orang jadi baik. Ini nilai yang paling tinggi dalam agama, nilai manfaat yang paling agung ya, dengan memberikan hidayah. Dan memang hidayah adalah yang sangat mahal ya, hidayah itu adalah yang tak ternilai. Nah, di mana hidayah itu bisa diperoleh setelah diajari, baru Allah SWT memberikan taufik ya, setelah dijelaskan ilmu. Alhamdulillah. Jadi sudah sepantasnya ya, setelah santri memiliki ilmu ya, itu beriman, berilmu dan berjiwa masyarakat ya. Ini memang dirinya itu menjadi untuk umat ya, berilmu kemudian diamalkan dan bagaimana didakwahkan untuk umat. Ya Nabi kalau untuk dirinya sendiri tidak ada dakwah, tidak tersebar agama ini, maka jelas otomatis setelah berilmu diamalkan ya harus mendakwahkan seorang santri itu. Jadi seorang santri harus berkiprah menjadi orang yang manfaat di masyarakat ya. Dengan ilmu-ilmu agamanya dia mengajak kepada yang ma'ruf dan juga nahi munkar ini ya, supaya tidak terjadi kemaksiatan di daerahnya, di desanya, di kampungnya, di kelurahannya, di RT-nya, bersih dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga Allah meridhoi ya, memberkahi desa, kelurahan, kampung itu ya, masyarakatnya diberkahi. Sebab kalau banyak maksiat Allah murka, Allah tidak meridhoi ya, daerah itu bisa terkena azab ya, bisa ditimpa musibah lantaran orang-orang yang berilmu diam, tidak mau beramal ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah, santri ya, ada beberapa cara ya yang bisa ya kita lakukan ya dalam rangka berjuang supaya manfaat dari itu ya, supaya memberikan andil kontribusi terhadap penegakan syariat Islam, la ilaha illallah, supaya dinullah ini terus tegak, kalimat Allah terus ditinggikan, izul Islam wal muslimin ya, agar kemuliaan Islam dan kaum muslimin bisa tegak, tidak terhinakan, dijajah ya, sebagaimana saat ini lemah ya kita di umat Islam di belahan bumi Palestina dijajah oleh Israel. Alhamdulillah, santri bisa menegakkan Islam, berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan hartanya. Kalau belum mampu berarti ilmu santri ya, dan kekuasaannya kalau nanti kelak sudah diberikan amanah memimpin ya. Di seorang santri
Setelah di pesantren itu hakikatnya dia hidup dimanapun berada, fokus identitas dirinya terus melekat sebagai pejuang, ya, menghidupkan agama, ya dunia, ya, ukhdumi man khodamani. Orang yang menghidupkan agama disuruh melayani, ya, melayani jadi khodim. Artinya setelah dia memilih jalan dakwah, dia menguatkan, ya, akidahnya, mengokohkan, ya, keyakinannya bahwa intan surah yang surkum menyusabit aqdamakum. Menjadi pilihan hidupnya sebagai orang-orang yang berada fi sabilillah, menegakkan, ya, la ilaha illallah, amar ma'ruf nahi mungkar di setiap tingkatan, ya. Bisa jadi kalau masih SD dengan temannya, ya, sesama tingkat SD, SMP juga begitu, SMA, kuliah, dan termasuk di masyarakat, di masjid, ya, kegiatan dakwah risma dan kegiatan tabligh akbar, kegiatan dakwah-dakwah yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, kita muhasabah bahwa anak kita, ya, santri kita itu manfaatnya yang paling tinggi adalah menjadi pejuang, daiyah, mubalik-mubalighat, ustaz-ustazah yang melanjutkan risalah kenabian ini, ya. Itu yang paling tinggi dalam kajian fikih, yang hukum-hukum. Adapun profesi yang lain semuanya di bawahnya, ya. Dan profesi menjadi ustadz, guru inilah satu tingkat derajatnya lebih rendah setelah kenabian. Jadi setelah derajat kenabian itu baru derajat guru, derajat ustadz, derajat orang alim. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah dan bermanfaat dan mau berjuang, ya, di jalan Allah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.